Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Jilan Tahani dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar dengan NIM 2205050336. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi, yaitu teori use and gratification. Apa sih sebenarnya teori dari use and gratification ini? Mari kita bahas. Teori ini digunakan Herzog pada tahun 1944. Ia melakukan wawancara dengan penggemar opera sabun untuk mendapatkan penjelasan tentang penggunaan dan pemilihan media. Herzog ini ingin memahami kenapa banyak wanita tertarik pada opera sabun di radio. Karya Herzog ini sangat penting dalam pengembangan use and gratification karena ia adalah peneliti pertama yang karyanya diterbitkan yang memberikan kajian mendalam dari kepuasan media. Teori use and gratification ini mengalami masa kejayaan pada tahun 1950-an hingga 1970 dengan munculnya televisi yang berkembang sangat pesat. Pada masa ini, pengguna atau khalayak berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk diinterpretasikan dan diintegrasikan dalam memenuhi kebutuhan. Konsepsi dasar dari teori ini datang dari seorang Elihu Katz. Beliaulah yang mengenalkan teori use and gratification approach pada tahun 1959. Ia berpendapat penelitian tentang media tidak lagi bertumpu pada apa yang dia lakukan terhadap khalayak, namun lebih menekankan kepada apa yang dilakukan khalayak terhadap suatu media tersebut. Selanjutnya, secara umum, asumsi dasar dari teori use and gratification ini adalah berfokus pada khalayak media, di mana keputusan menggunakan media sepenuhnya berada di tangan khalayak, hingga pada akhirnya mereka dapat memutuskan untuk menggunakan media ini atau tidak menggunakannya sama sekali. Contohnya, seseorang akan memilih tayangan yang menghibur seperti stand-up, komedi, apabila mereka merasa sedih dan membutuhkan kebutuhan akan hiburan. Oleh karena itu, mood juga sangat berpengaruh bagi seorang khalayak dalam menentukan penggunaan suatu media. Teori ini mengatakan bahwa orang bersikap aktif ketika dia berinteraksi dengan media, memiliki kemampuan untuk memilih mana informasi yang dia butuhkan atau yang memuaskan bagi dirinya, mana yang tidak. Atas pertimbangan itulah kemudian orang memilih informasi itu. Contohnya, ketika kita bertanya kepada teman, apa sih yang membuat kamu memilih program itu? Jarang sekali orang mengatakan karena iseng, betulkah? Kemudian dia mengatakan, karena saya suka. Kalau suka itu berarti berhubungan penggunaan atau kepuasan. Ketika kita bertanya lagi kepada teman yang lain, kenapa kamu membuka portal berita itu? Kenapa kamu membaca berita itu? Dia mengatakan bahwa saya membaca berita ini supaya mendapatkan informasi tambahan yang selama ini saya agak kurang jelas, sehingga ini lebih kepada kegunaan dari suatu media tersebut. Inilah yang mendasari munculnya teori use and gratification dari adanya faktor-faktor dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu mengakses suatu informasi karena adanya kebutuhan atau adanya sesuatu yang membuat dia tertarik untuk memilih program tertentu dari berbagai media. Untuk informasi lebih lanjut mengenai seputaran ilmu komunikasi, teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya @komunikasi_utuh_official. Jangan lupa di follow ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.